Welcome to our video. Kami akan membahas tentang gangguan neurokognitif. Kami dari kelompok 13 ada Rineti, Franz Lasdo, Agus Pranata, Sony Panji, dan Muhammad Alfiansyah. Check it out. Dewasa. Tanda-tanda klinis kerusakan otak yaitu menyadari kemampuan yang tidak dapat dilakukannya lagi. Agnoksia, kehilangan kapasitas untuk menilai diri secara realistis. Kerusakan menyebar versus terfokus, yaitu perhatian terganggu akibat kerusakan ringan atau yang sedang menyebar, seperti yang terjadi pada kekurangan oksigen atau konsumsi racun. Yang kedua, pada penyebaran terfokus, kerusakan terjadi pada daerah yang terbatas dalam perubahan struktur otak. Yang terakhir, lokasi dari tingkat kerusakan menentukan masalah apa yang akan terjadi. Interaksi neurokognitif atau psikopatologi. Yang pertama, sebagian besar menunjukkan gejala psikopatologis. Yang kedua, banyak penderita yang menunjukkan definisi ringan pada proses kognitif. Yang ketiga, gejala psikopatologis yang menyertai gangguan otak tidak selalu dapat diprediksi dan mencerminkan nuansa individu pada usia yang dan kepribadian sebelumnya. Yang terakhir, gangguan psikologis belum tentu terjadi karena kerusakan otak. Selanjutnya, delirium. Kriteria diagnostik. Yang pertama, gangguan dalam perhatian dan kesadaran. Yang kedua, gangguan berkembang dalam periode waktu yang singkat. Yang ketiga, gangguan tambahan dalam kognisi. Yang keempat, gangguan dalam kriteria A dan C tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan neurokognitif yang sudah ada atau berkembang. Kriteria for dimension of the Alzheimer type. Ada pengembangan beberapa definisi dari kognitif dimanifestasikan oleh yang pertama gangguan memori, dan yang kedua adalah gangguan kognitif, dan itu terbagi menjadi afasia atau gangguan bahasa dan aprakasia atau gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas motorik. Dan ada yang B, definisi kognitif pada kriteria A1 dan A2 masing-masing menyebabkan penurunan yang signifikan dalam fungsi atau pekerjaan yang mewakili penurunan yang signifikan, dan C ada ditandai dengan onset terhadap dan penurunan kognitif yang berkelanjutan. Yang keempat adalah definisi kognitif pada kriteria A1 dan A2. Menyumbang sebagian besar kasus demensia. Nah, di sini usia merupakan faktor risiko utama dari penyakit dari Alzheimer. Nah, faktor penyebab itu yang pertama, gen juga berperan dalam penyakit Alzheimer. Yang kedua, penderita Down syndrome yang bertahan hidup sampai di atas 40 mengembangkan demensia seperti Alzheimer. Nah, pada kasus Down syndrome cenderung terjadi lebih sering pada keluarga pasien dengan penyakit Alzheimer. Nah, di sini depresi meningkatkan risiko penyakit Alzheimer neuropatologi. Yang pertama itu, seseorang yang memiliki riwayat depresi bisa mempunyai risiko yang tinggi terkena penyakit Alzheimer. Nah, yang kedua itu, depresi juga bisa menjadi tanda peringatan dini terjadinya demensia. Berikutnya ada neuropatologi, kelainan pada otak. Yang pertama yaitu ada plak amyloid. Nah, plak amyloid ini dianggap mengganggu fungsi sinaptik yang bisa menimbulkan kematian sel otak. Berikutnya ada neurobiliary tangles, yaitu di jaringan filamen abnormal di dalam saraf. Dan yang ketiga ada atrophy, yaitu penyusutan pada otak. Nah, di sini perawatan dan hasilnya pada pasien Alzheimer, simptom psikotiknya berkembang menjadi sangat gelisah. Yang kedua itu ada medikasi psikotik, diperingatkan oleh US Food and Drug Administration bahwa bisa meningkatkan risiko kematian. Nah, peneliti menemukan cara paling efektif dengan memberikan obat dan penjil. Nah, untuk deteksi dininya, peneliti-peneliti percaya bahwa tanda-tanda penyakit Alzheimer dapat terdeteksi jauh sebelum simptom klinis muncul. Orang yang berisiko tinggi terkena penyakit Alzheimer adalah orang yang memiliki alel APOE E4
orang yang memiliki kognitif minor. Baik. Dan yang terakhir itu pengasuh pasien Alzheimer. Nah, sebagian pengasuh yang merawat pasien Alzheimer adalah anggota keluarganya. Nah, pengasuh yang mempunyai ikatan hubungan yang kuat biasanya mengalami depresi atau kelelahan dan cenderung mengonsumsi obat setelah mendapatkan gejala stres dan kesehatan yang buruk. Gangguan amnestik, gangguan atau kondisi di mana penderita kehilangan ingatan dan memori. Secara spesifik, individu yang mengalami gangguan ini tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja terjadi. DSM-4 menyebutkan amnestic disorder, sedangkan DSM-5 gangguan neurokognitif mayor. Penderita gangguan ini masih dapat memfungsikan kognitif secara keseluruhan dengan baik. Treatmentnya, yang pertama, bekerja sama dengan terapi okupasional untuk mendapatkan ingatan baru dan menggantikan ingatan lama atau menggunakan ingatan yang masih ada dan sebagian dasar untuk menggali informasi baru. Traumatic brain injury atau TBI. Gangguan ini merupakan gangguan yang menyebabkan kerusakan jaringan pada otak dan tulang otak. Penyebab dari gangguan ini yaitu kecelakaan yang kontak langsung dengan kepala, benturan atau pukulan langsung ke kepala, luka tembak atau goyangan kepala yang keras. Treatment TBI yaitu terapi berbicara dan bahasa, yang kemudian perawatan dan rehabilitasi secara medis. Demikianlah presentasi dari kelompok 13, semoga bermanfaat dan saling membantu. Terima kasih.